Saudara-saudara, kita ketemu lagi untuk pembahasan filsafat. Untuk mengingatkan kepada Anda filsafat, maka saya akan ulangi lagi tentang pengertian filsafat. Filsafat itu dari bahasa Yunani, dari philo dan sophia. Philo itu adalah cinta, sophia itu menerangkan tentang hikmah atau wisdom, atau kebijaksanaan, atau pengetahuan yang mendalam. Nah, ketika digabungkan philo dan sophia ini menjadilah kata filosofi atau filsafat, yang kemudian didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran segala sesuatu. Untuk melakukan pembelajaran tentang hakikat segala sesuatu ini, maka dilakukan dengan cara berpikir secara rasional, sistematis, radikal, mendalam, hingga mencapai makna atas sesuatu objek yang dipikirkannya tadi itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempelajari filsafat, memang akan lebih baik kalau kita memulai dari melihat sejarah filsafat. Karena apa? Karena dari melihat sejarah filsafat itu, kita bisa melihat rangkaian pemikiran-pemikiran dari semenjak awal hingga saat ini. Nah, tahapan-tahapan sejarah filsafat itu kita bisa bedakan, yaitu pada masa Yunani kuno, nanti diteruskan masa sofistik, kemudian masa Helenistis Romawi, kemudian masa patristik dan abad pertengahan, kemudian masa modern. Nah, sekarang kita lihat di masa Yunani kuno. Masa Yunani kuno ini sering disebut dengan Pusikoi, yang dia bermula 6 abad sebelum Masehi atau 600 tahun sebelum Masehi. Nah, coraknya dari pemikiran filsafat ini adalah bersifat kosmosentris. Kosmosentris ini adalah mempertanyakan tentang alam. Tokoh-tokohnya ini antara lain Thales, Anaximandros, Anaximenes. Nah, tokoh-tokoh ini berpikir tentang alam dan perubahan-perubahannya seperti iklim, laut, dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran mereka adalah untuk mengetahui apa sejatinya yang mendasari lahirnya semesta ini. Hal itulah yang ingin ditemukan dalam pertanyaan-pertanyaan filosofi mereka. Nah, filosof awal itu seperti Thales, Anaximenes, Anaximandros, Herakleitos, Parmenides, Demokritos. Nah, kalau kita lihat pemikiran-pemikiran mereka ini beragam dan menarik satu kesatuan itu. Tapi kalau kemudian itu kita tarik, ternyata mereka itu oleh pemikir-pemikir sekarang itu bisa saling melengkapi. Coba kita perhatikan satu persatu. Para filosof ini, para filosof pada masa Pusikoi ini, upayanya adalah mempertanyakan tentang penciptaan alam itu. Mereka berpendapat tentang zat apa yang pertama sebagai pembentuk semesta ini. Mereka berbeda-beda. Thales melihat bahwa asas pertama adalah air. Jadi sumber kejadian ini adalah air. Nah, ini berbeda dengan Anaximenes. Kalau Anaximenes melihat bahwa asas pertamanya adalah udara. Berbeda pula dengan Anaximandros. Anaximandros melihat bahwa yang tak terbatas itu sebagai sumber utama. Yang tak terbatas ini disebut dengan Tueperion. Nah, kemudian pemikiran-pemikiran ketiga tokoh ini diteruskan oleh pemikir-pemikir berikutnya seperti Herakleitos, Pythagoras, Parmenides, dan Demokritos. Herakleitos berpendapat bahwa sumber pertama adalah api. Ya, api. Inilah yang kaitannya dengan pantare karena ada proses menjadi. Kemudian berbeda dengan Parmenides. Parmenides hanya menyebutkan bahwa sumber utama adalah ada. Nah, ada ini bersifat metafisik. Nah, kemudian Demokritos melihat bahwa yang pertama itu adalah atom. Nah, Herakleitos, Parmenides, Demokritos berbeda dengan Pythagoras. Kalau Pythagoras tidak menjelaskan dari mana sumbernya, tapi dia menjelaskan bahwa alam ini sebenarnya dapat diterangkan dengan bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan. Oke, sekarang kita lihat Herakleitos. Herakleitos itu berpendapat bahwa asas pertama adalah api. Nah, bagi Herakleitos, api ini adalah simbol dari perubahan. Yang ini diwujudkan, pembuktiannya adalah dari kayu kena api menjadi debu.
Nah, dengan anggapan yang seperti ini, dengan pola pemikiran seperti ini, maka Herakleitos menyimpulkan bahwa di dunia ini, di alam ini, semua itu sedang dalam proses menjadi. Proses menjadilah yang disebut dengan pantare, ya, semua berproses mengalir. Nah, sebab utamanya adalah api. Itu nalar dari Herakleitos. Nah, ini berbeda dengan Pitagoras. Kalau Pitagoras, dia berpendapat bahwa meskipun dia sebenarnya tidak membahas tentang asas pertama seperti Herakleitos tadi itu, menurutnya semua yang ada di semesta ini dapat diterangkan atas dasar bilangan-bilangan. Corak Demokritos ini sangat matematis, ya. Nah, kemudian Pitagoras inilah mengeluarkan dalil yang disebut dengan dalil Pitagoras. Sudut-sudut dalam segitiga itu berjumlah 180 derajat. Nah, ini yang teori ini hingga saat ini mendapatkan kesahihan di dalam teoritiknya. Pitagoras berbeda dengan Parmenides. Parmenides itu corak pemikirannya bersifat metafisika. Ia berpendapat bahwa yang ada sejauh ada. Yang ada itulah yang ada. Ya, yang ada itulah ada. Yang tidak ada adalah yang tidak ada. Jadi di semesta ini yang ada adalah ada, segala-galanya adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, tentu saja ini pemikiran ini berbeda dengan Herakleitos dan Demokritos. Bagi Demokritos, sesuatu itu terdiri dari atom-atom yang tidak dapat dibagi-bagi karena atom adalah unsur terkecil. Dan sesuatu ini tidak dapat berubah menjadi yang lain. Atom-atom ini senantiasa bergerak membentuk realitas yang nampak indera. Nah, Demokritos ini muncul pada zaman kepemimpinan Perikles yang membuat Athena menjadi sangat terkenal dan filsafat mencapai puncak keemasannya. Bahkan pola pemikirannya bergerak ke arah sofistik. Ke arah sofistik artinya mempelajari tentang manusia, bukan lagi alam, tapi lebih kepada sofis, kepada manusia. Sofis inilah cenderung bersifat relatif. Jadi kalau kita lihat dari kesejarahan, Demokritos ini merupakan tokoh pembatas antara kosmologi dan humanisme. Nah, tokoh-tokoh humanisme ini adalah tokoh-tokoh yang disebut sebagai masa sofistik. Nah, pada masa sofistik ini tokoh-tokohnya seperti Protagoras, Socrates, Plato, Aristoteles dan lain sebagainya. Nah, Protagoras berpendapat bahwa manusia adalah ukuran segalanya. Tidak ada baik, benar, bagus pada dirinya sendiri. Semua adalah anggapan tentang baik, benar, dan bagus. Nah, dengan pola berpikir yang seperti ini, maka Protagoras ini berpendapat bahwa semuanya itu cenderung bersifat relatif. Nah, pendapat Protagoras ini dikritik oleh Socrates. Socrates yang lahir pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates berpendapat bahwa sesuatu yang baik, benar, dan bagus itu bukan relatif, melainkan objektif. Jadi ada perdebatan-perdebatan di situ. Dan pemikiran-pemikiran Socrates inilah yang kemudian dilanjutkan oleh pemikiran Plato, karena Plato ini adalah merupakan mahasiswanya atau merupakan penerus dari pemikiran Socrates, ya, muridnya Socrates. Plato atau disebut juga dengan Platon itu, ini merupakan murid kesayangan Socrates, dan Platon ini mendirikan sekolah filsafat akademia. Platon berpendapat bahwa pengetahuan orang itu senantiasa mengalami peningkatan. Dari yang semula bayang-bayang itu dianggap realitas, suatu saat setelah mendapat pencerahan akan mengetahui bahwa bayang-bayang itu ternyata bukan realitas. Orang yang tercerahkan akan mengajak orang lain untuk memahami realitas. Jadi Plato ini mendasari pola pemikiran yang belajar sepanjang hayat itu. Jadi proses perkembangan akal, perkembangan pemikiran itu terjadi. Dari yang semula bayang-bayang menjadi, dari semula bayang-bayang itu dianggap realitas, kemudian setelah tercerahkan kemudian oh bukan, bayang-bayang adalah bukan realitas, realitas ada tersendiri, seperti itu. Ya.
Nah, menurut Plato, realitas itu terbagi dua dunia. Ya, realitas itu terbagi atas dua dunia, yaitu dunia yang terbuka bagi rasio dan dunia yang terbuka bagi panca indera. Nah, kebanyakan manusia hanya terbelenggu oleh indera. Maka Platon mengkritik orang yang terlalu percaya pada indera. Karena apa? Karena penginderaan berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Nah, pendapat Platon ini ya sama tadi itu. Pendapat orang mungkin menganggap ini bayang-bayang suatu realitas, tapi ternyata itu yang adalah bayang-bayang bukan suatu realitas. Maka ada sebuah upaya kritis di dalam mencari kebenaran ini yang ditunjukkan oleh Platon. Ya, tentang dua dunia yang disebutkan Plato tadi itu. Dunia itu terbagi menjadi dua, yaitu dunia yang terbuka bagi rasio dan dunia yang terbuka bagi indera. Dunia yang terbuka bagi rasio ini bersifat ide-ide. Nah, ide ini merupakan objek bagi rasio. Satu ide terdapat dalam beragam jenis materi yang sebutannya sama. Misalnya ide tentang segitiga. Segitiga itu bentuknya bisa bermacam-macam, tetapi idenya satu, yaitu segitiga. Manusia juga begitu. Ide tentang manusia, manusianya itu berbeda-beda seluruh dunia, tetapi idenya hanya satu, idenya manusia tadi itu. Inilah dunia yang terbuka bagi rasio. Nah, dunia yang terbuka bagi indera adalah bersifat materi dan jasmani, dan ini bersifat fisikal. Nah, bagi Plato, untuk memandang dunia ideal ini harus melepaskan diri dari dunia jasmani. Nah, Plato termasuk berpaham dualisme yang berpendapat bahwa manusia itu terdiri dari jiwa dan tubuh. Sebelum terkurung di dalam tubuh, jiwa ini telah berada dan memuat ide-ide. Jiwa ini bebas, memuat ide-ide, ya, dan ide-ide akan muncul ketika pengaruh jasmani terlepaskan. Artinya ide ini terkurung oleh jasmani. Ketika ide terkurung oleh jasmani, maka ini bisa membelenggu ide. Nah, supaya ide itu tercerahkan, bagaimana caranya? Harus ada keterlepasan jasmani, ya, keterlepasan jasmani. Nah, inilah yang dilakukan dengan proses iluminasi dan sebagainya. Itu nanti kaitannya seperti itu. Nah, Plato itu setuju sama pendapatnya Parmenides, ya, untuk dunia ideal, dan setuju juga dengan Herakleitos untuk dunia jasmani. Ini sebagai pembuktian dari konsep dua dunia tadi itu. Plato ini merupakan gurunya Aristoteles, dan murid yang disayangi oleh Plato adalah Aristoteles tadi itu. Tetapi akhirnya Aristoteles berbeda pendapat dengan Plato. Aristoteles ini merupakan murid Plato sekaligus guru dari Alexander Agung. Alexander the Great. Nah, Aristoteles ini mengikuti jejak Plato. Kalau Plato mendirikan akademia, Aristoteles mendirikan Lyceum atau Lyceon. Aristoteles berkomentar tentang Plato. Bahasanya adalah amicus Plato, magis amica veritas. Plato itu sahabatku, tetapi kebenaran lebih akrab denganku. Ini sebenarnya ungkapan untuk membenarkan kritik dia terhadap Plato. Ya, yang dikritik apa? Yang dikritik adalah ide-ide yang dimunculkan oleh Plato tadi itu. Jadi Aristoteles itu mengkritik Plato tentang ide-ide. Menurutnya, manusia adalah yang terlihat itu. Jadi manusia yang konkret itu adalah manusia yang terlihat itu. Tidak ada ide yang melekat tentang manusia. Nah, arah pendapatnya Aristoteles ini adalah ilmu pengetahuan yang bersifat empirik, berdasarkan pada ilmu pengetahuan alam yang didukung oleh bukti dan data konkret, bukan data bersifat metafisis. Jadi ada proses pembuktian, ada empirisnya. Inilah yang nanti membedakan antara
Plato yang cenderung rasionalistis, Aristoteles yang cenderung menguatkan pada empiris. Jadi Aristoteles ini dengan metode barunya ini berpendapat bahwa ilmu pengetahuan itu berbicara tentang yang umum dan tetap. Ya, pada konteks pembicaraan ini dia setuju dengan pendapatnya Plato bahwa ilmu pengetahuan itu berbicara tentang hal yang umum dan yang tetap. Nah, Aristoteles memunculkan teori bentuk materi. Setiap jasmani itu terdiri dari bentuk, yaitu disebut dengan morphe, yang merupakan suatu prinsip yang menentukan, dan materi yang bersifat terbuka dan tidak menentukan. Bentuk dan materi yang tergabung ini dapat ditangkap dengan rasio. Nah, teori ini dikenal juga dengan sebutan hilemorfisme. Manusia itu terdiri dari substansi bentuk dan jiwa, ya, bentuk dan jiwa dan materi. Kedua unsur inilah menyatu pada manusia hidup. Jika manusia mati, baik materi maupun jiwanya akan hancur. Ini pendapat Aristoteles seperti itu. Nah, masa Helenistis Romawi. Masa Helenistis Romawi ini disebut juga masa suprarasional Yunani. Wilayahnya itu meliputi wilayah kekuasaan Alexander Agung di Makedonia, gitu ya. Pada masa ini cenderung membahas tentang etika, terutama tentang bagaimana mencapai bahagia. Nah, masa Helenistis inilah muncul mazhab-mazhab Stoicisme, Epikurianisme, Skeptisisme, Eklektisme, Neoplatonisme. Itu muncul pada saat masa Helenistis Romawi. Jadi di masa Helenistis Romawi ini kerja filosofis itu sangat tinggi sekali. Stoicisme itu didirikan oleh Zeno dari Kition 300 tahun sebelum Masehi. Stoicisme itu berasal dari kata stoa. Stoa itu adalah serambi yang bertiang, ya, tempat di mana Zeno tempat di mana Zeno itu berfilsafat di situ. Nah, pemikirannya adalah pemikiran dari para stoicisme ini. Para stoa ini adalah jagat raya itu dikuasai oleh logos, oleh rasio. Maka kejadian itu berlangsung menurut ketetapan. Karena manusia itu punya rasio yang sanggup mengenal orde universal jagat raya, maka manusia itu bisa mencapai bahagia jika bisa bertindak berdasarkan rasio. Ini yang perlu di-underline dari stoicisme. Ya, manusia bisa mencapai bahagia jika bertindak berdasarkan rasio. Karena apa? Karena jagat raya dikuasai oleh logos, oleh rasio. Dan manusia mempunyai rasio yang sanggup mengenal orde universal jagat raya. Nah, mazhab ini tidak takut akan kematian. Ya, tokoh yang paling terkenal adalah Seneca dan Marcus Aurelius. Epikurianisme. Epikurianisme ini tokohnya adalah Epikuros yang hidup antara 341 sampai 250 sebelum Masehi. Epikurianisme ini menghidupkan kembali atomismenya Demokritos. Ya. Dewa-dewa itu menurut Epikuros tidak mempengaruhi dunia. Manusia bisa mencapai bahagia jika tidak takut akan dewa-dewa dan bisa menggunakan kehendak bebas dengan mencapai kesenangan sebanyak mungkin dan tetap membatasi kesenangan agar ada keseimbangan dengan batin. Nah, ini nanti punya korelasi dengan pemikiran-pemikiran seperti gaya-gaya Machiavellian, kemudian Nietzsche dan lain sebagainya. Itu ada kaitannya ke situ itu. Ada kesamaan dalam berpikir. Kemudian skeptisisme. Skeptisisme ini tokohnya adalah Pyrrho. Pyrrho ini memang meragukan semuanya, dan Pyrrho inilah yang mendasari nanti lahirnya ilmu pengetahuan, filsafat yang selalu bertanya terus itu. Ya. Nah, Pyrrho berpendapat bahwa manusia itu tidak akan mampu mencapai bahagia. Ya, tidak akan mampu membahagia. Karena apa? Karena mereka selalu mencari terus.
Jadi sikap umum yang dimunculkan dari filsafatnya Piro ini skeptisisme, yaitu memunculkan kesangsian. Dari kesangsian ini bagus, dia ada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Dan kalau sudah ada tetap ditanyakan lagi, skeptis, sehingga terjadi pembaruan-pembaruan keilmuan. Eklektisisme ini tokohnya adalah Cicero dan Philo. Mereka ini ahli orasi yang mendamaikan antara ajaran Yahudi dengan filsafatnya Plato. Inilah Cicero dan Philo. Nah, disebut sebagai eklektisisme karena ada tendensi memetik berbagai unsur filsafat dari mazhab-mazhab lain tanpa berhasil mencapai kesatuan pemikiran yang sungguh-sungguh. Jadi dia melakukan penculikan atau pemetikan pikiran-pikiran dari berbagai mazhab untuk digabung menjadi satu. Itulah eklektisisme yang dikomandoi oleh Cicero dan Philo. Neoplatonisme ini menandai puncak akhir dari pemikiran filsafat Yunani, ya. Tokohnya itu Plotinus dan Porphyrios. Nah, Plotinus itu berkarya Aeneadae yang diterbitkan oleh Porphyrios. Konsepnya adalah kesatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Semua berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini dijelaskan dengan dua jalur, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Nah, konsep dari atas ke bawah Aeneadae Neoplatonisme itu begini: Tuhan mengeluarkan turunannya melalui garis emanasi, jalan pengeluaran. Dari Yang Maha Esa dikeluarkanlah akal budi atau berupa nous atau intelek yang memikirkan diri sendiri. Nah, akal budi ini nanti menurunkan jiwa dunia, menurunkan psike. Psike menurunkan materi atau hile. Hile menurunkan jagat dunia raya. Ini adalah konsep dari atas ke bawah. Ini salah satu pemikiran dari Neoplatonisme atau corak dari pemikiran Platonisme. Nah, konsep dari bawah ke atas dari Aeneadae Neoplatonisme itu adalah alurnya dari makhluk ke Tuhan Yang Maha Esa melalui proses pensucian, melepaskan diri dari materi, ya. Penerangan, adanya iluminasi, pengetahuan, idea, akal budi. Ada ekstasis, penyatuan dengan Tuhan melalui segala pengetahuan. Inilah yang dilakukan, yang turunannya itu ya kalau di Jawa itu laku rawat dan lain sebagainya itu ya. Melakukan tarekat-tarekat di Jawa seperti itu. Ini konsep dari atas ke bawah dari Neoplatonisme. Oke, itu tadi masa sofistik. Sekarang kita masuki